Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini sangat sehat Bu, insya Allah. Iya, Alhamdulillah. Kemarin saya ada lihat Pak Ibnu loh, lagi jalan-jalan sama Ibu. Oh iya, ya Ya, kebetulan kami keluar ya sebentar. iya. Tapi saya nggak berani negur. Iya. Pak Ibnu, gini nih. Kemarin kan Bapak pernah bilang, nanti Bu Intan kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol. Ada yang Pak Ibnu mau omongin gitu, gitu kan? Iya Pak, ini saya udah ada waktu. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu nih? Ada permasalahan apa ini? Oh ya, ini Bu, kemarin itu ada kendala saya di apa di praktik coaching. Jadi saya ingin Ibu mensupervisi saya. Apakah Ibu ada waktu untuk melihat proses coaching yang saya lakukan? Nanti mungkin ada bagian-bagian yang ingin saya mendapat penguatan dari Ibu. Misalnya di kali ini saya ingin mendapat penguatan dari Ibu di bagaimana saya menyusun atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada Koshi nanti. Oh, begitu ya Pak. Berarti Bapak ingin nanti saya menilai Bapak atau mensupervisi Bapak bagaimana Bapak menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap super kegiatan coaching nanti Bapak dengan coach Bapak gitu ya. Betul Ibu. Eh, Pertanyaan bagaimana yang Bapak ingin harapkan nanti yang bisa menggali begitu, yang Bapak harapkan. Begini Bu, kan teori yang sudah kita dapatkan, pemahaman saya ya, Ya. teori yang sudah kita dapatkan bahwa dalam praktik coaching nanti seorang coach itu harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Nah, ketika nanti saya praktekkan dengan Koshi, di sini kebetulan kita sudah punya Koshi, apakah nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu sudah terbuka atau masih dalam kategori yang tertutup gitu. Iya. Menurut Bapak pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang bagaimana ya Pak? Pemahaman saya yang pertama, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang si coach nanti tidak bisa menjawab ya, sudah atau belum begitu. Ya, Oh, tidak, sudah atau belum. Jadi ada pertanyaan kata tanya mungkin barangkali kata tanya yang bisa saya gunakan uh, apa, bagaimana, atau harusnya seperti apa. Nah, tetapi kadangkala ketika saya melakukan Serupa, praktik, seberapa, seberapa. ketika saya melakukan praktik coachingnya, mungkin agak berbeda dengan pemahaman nanti. Karena praktiknya ini kan yang sulit, Bu. Oleh karena itu saya butuh butuh penilaian dari Ibu. oh begitu. Tapi Ya. Bapak sudah pernah melakukan praktik coaching begitu ya. Eh, Ah, jadi kalau Bapak sudah melakukan praktik coaching, menurut penilaian Bapak ini jika digambarkan dengan angka 1 sampai 5 gitu, sekarang posisi Bapak berada di mana? kalau menurut saya sebenarnya saya masih di posisi 3, Ibu ya. Nah, ya di posisi 3. Makanya saya perlu latihan banyak dan hari ini terima kasih sekali Ibu Intan sudah bersedia menyediakan waktu ya untuk saya untuk datang ke tempat saya kebetulan ya. Kebetulan hari ini kita bersua di Maya aja. Terima kasih Ibu. Berarti nanti harapan Bapak, Bapak ingin memperoleh sampai ke maksimal begitu ya, sampai Iya, ya kan ke nomor begitu. 5 ya. Ya nomor 5 karena Ibu tadi mengatakan nomor 5 ya, ya maksimalnya di nomor 5. Bapak sekarang sudah di posisi 3. Oke Bapak, kita langsung saja ya. Kebetulan sekali coaching kita juga sudah siap tuh. Ya, Kita lanjut saja proses coachingnya. Silakan Bapak. baik. Assalamualaikum Ibu Nurhayati. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Pak Ibnu? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktu pada kesempatan ini untuk kita melaksanakan proses coaching yang telah kita sepakati kemarin ya. Jadi di Iya, Pak. Terima hari kasih banyak, ya Pak. Udah
udah ada waktu untuk saya, Pak. Saya sudah menunggu Bapak dari kemarin-kemarin, tapi hari ini baru jumpa dengan Bapak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Oke, baik. Di sini, Eh, Pak, saya permasalahan saya di sini, Pak, yang ingin saya sampaikan tentang budaya positif yang saya lakukan di sekolah yang belum apa namanya yang sudah saya lakukan tapi belum maksimal, Pak. oh Budaya ya. positif yang saya lakukan seperti budaya 5S, salam, sapa, senyum, itu Pak yang belum terlaksana di sekolah. Tapi di kelas saya yang terlaksana, di kelas lain belum. Itu Pak permasalahannya dengan saya pada hari ini. Saya ingin sampaikan kepada Bapak. Oke, baik. Terima kasih Ibu telah menyampaikan hal yang Ibu rasakan perlu di coaching hari ini. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, hari ini bagaimana keadaan Ibu? Perasaan Ibu hari ini bagaimana? Bisa Ibu utarakan? Perasaan saya hari ini senang Pak karena sudah lama menanti-nanti Bapak untuk untuk berjumpa dengan saya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa hari ini Pak. Senang sekali Pak. Saya bisa berbagi dengan Bapak permasalahan saya Pak. Semoga pembelajaran kita di sekolah nanti melakukan budaya positifnya berjalan dengan lancar Pak ya. Ya, baik. Jadi Ibu sudah melaksanakan atau apa saja yang sudah Ibu lakukan di kelas Ibu yang apa namanya yang termasuk di dalam hal yang positif di sekolah. Saya melakukannya Pak budaya salam mengajari kepada anak setiap di pintu pagar begitu masuk salam sama Bu Guru yang sudah berdiri yang piket di pintu pagar salam ataupun di saat pulang ke rumahnya salam dengan kedua orang tuanya ataupun yang lainnya di saat datang pengawas kita salam itu sudah memberikan arahan kepada murid saya tapi saya lihat Pak tidak jalan itu Pak yang saya lakukan itu Pak malah setiap datang pengawas anak-anaknya pada masuk kelas semua takut tidak mau salam Pak begitu Pak. Ya ya. Berarti anak-anak belum bisa mempraktikkan hal positif ya atau budaya positif yang Ibu rencanakan di sekolah. Baik, mengenai hal tersebut, apakah Ibu sudah mempraktikkan langsung di kelas atau dalam menyuruh sekolah? Kebetulan saya kegiatan hari Jumat rutin yaitu kegiatan keagamaan ya Pak ya. Di situ kami mengajarkan bagaimana kita mencontohkan teladan Nabi. Di situ bercerita, berselawat, mengajarkan apa namanya ayat-ayat pendek. Di situ doa-doa pendek dan juga budaya positif di situ kami terangkan Pak. Tapi sampai saat ini belum jalan semaksimal mungkin. Baru satu kelas yang dapat di kelas saya. Yang lainnya belum, Pak. Bagaimana ini, Pak, caranya? Oke, baik. Menurut Ibu Nurhayati, budaya positif yang maksimal menurut Ibu itu yang bagaimana? Menurut saya seperti ini, Pak. Saya kalau melakukan budaya positifnya berarti dari kita dulu setelah itu mencontohkan kepada diri anak dan juga akan meniru kita karena kita contoh teladannya. Bila gurunya tidak melakukan budaya yang kita lakukan itu maka tidak akan ada hasil. Itu yang masih kurang di tempat saya itulah Pak. Guru-guru belum mencontohkan budaya-budaya seperti itu Pak. Bagaimana ya Pak? Oh ya, berarti masalah Ibu sekarang berarti beralih ya dari siswa ke guru yang belum mempraktikkan budaya positif pada setiap anak. Jadi kalau boleh saya tahu, Ibu Nurhayati sudah mensosialisasikan kepada
guru-guru teman sejawat di sekolah tentang program yang Sudah, Ibu Pak. rencanakan? Sudah, Pak. Oke. Bagaimana sistem yang Ibu lakukan sehingga program yang Ibu atau rencana yang Ibu laksanakan di sekolah itu tersampaikan kepada guru? Saya kemarin ada melakukannya di kegiatan ini, Pak. Dalam ruang kolaborasi kami, membuat kesepakatan kelas dengan guru-guru di sekolah kami. Di situ di dalam forum saya menjelaskan di saat ada tamu, usahakan kita sebagai guru mencontohkan kepada anak kita yang dulu menyapanya. Saya juga berceritakan kepada guru bagaimana kita sebagai guru menjadi teladan bagi murid kita. Bila kita tidak melakukannya, maka murid juga mencontohkan kita. Dia tidak yang seperti kita inginkan. Saya sudah ceritakan seperti itu, Pak, di dalam membuat kesepakatan kelas kemarin. Tapi tidak ada hasilnya, Pak. Boleh saya tahu? Boleh saya tahu mungkin apa saja kiat-kiat Ibu untuk bisa mengupgrade guru tersebut sehingga mampu menerapkan hal positif di sekolah Ibu? Menurut saya, Pak, saya bisa akan berusaha melakukan kegiatan yang lebih baik lagi ke depannya dengan cara berkolaborasi juga bersama rekan sejawat, guru, kepala sekolah juga dalam melibatkan murid juga untuk membuat suatu kesepakatan di sekolah kami untuk membuat budaya positif ataupun disiplin positif, budaya 5S lah, Pak, ya. Semoga bisa kami praktekkan sebaik mungkin di sekolah. Saya akan melakukannya secepatnya mungkin, Pak. Karena kalau seperti ini, Pak, tidak jalan, tidak ada contohnya, tidak ini, saya bingung juga, Pak, ini. Nggak tahu arahnya. Apa ada solusi lain, Pak? Barangkali Ibu tadi mengatakan bahwa akan berkolaborasi dengan guru. Mungkin kalau boleh saya mempendapat Ibu? Boleh, Pak, boleh. Nah, kalau pendapat saya, kalau bisa memang kolaborasi ini memang dibutuhkan di sekolah, di mana saja ya, di mana saja kolaborasi ini pertama. Tidak mungkin budaya positif itu bisa kita sendiri menjalankan, apalagi kita berada di dalam sebuah komunitas sekolah gitu. Mungkin Ibu nanti bisa boleh mempraktikkan ini di tempat Ibu bertugas. Jadi selama ini bagaimana pendapat Ibu tentang bagaimana pendapat Ibu tentang hasil yang didapat oleh siswa dalam hal budaya positif di sekolah? Belum semaksimalnya, Pak. Belum maksimal ya. 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 Belum maksimal. Berarti Ibu akan berupaya untuk memaksimalkan. Jadi Ya. bagaimana menurut Ibu atau bagaimana peran Ibu untuk memaksimalkan program budaya positif yang ada di sekolah Ibu? Saya akan berusaha melakukan yang seperti saya bilang tadi, Pak, membuat suatu komunitas praktisi mungkin, Pak, ya, di sekolah dalam membuat sebuah keputusan yang kita ambil. Saya juga akan berdiskusi juga dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk menguatkan budaya 5S di sekolah dan juga membuat poster-poster di sekolah. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, luar biasa Ibu Nur ya. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Apa refleksi yang bisa kita ambil dari pertemuan kita hari ini? Ya, Pak, ilmu yang bermanfaat dari Bapak kepada saya yang sudah mengarahkan saya untuk bisa berpikir lebih tinggi lagi, berpikir lebih lagi ke depannya apa yang harus saya lakukan. Dan saya akan melakukannya secepatnya agar sekolah saya jadi sekolah teladan ataupun jadi sekolah yang paling baik di antara kami di sini.
bisa dicontohkan oleh sekolah-sekolah yang lain. Saya di sini utama sekali untuk murid saya. Itu yang perlu sekali saya utarakan, bimbingan budaya yang sedang kami lakukan ini, saya usahakan secepatnya, Pak. Iya, baik. Berarti Ibu dapat menyimpulkan bahwa Ibu perlu berkolaborasi dengan guru-guru lain dalam membentuk rencana atau mengimplementasikan rencana Ibu supaya budaya positif ini berjalan di sekolah Ibu ya. Demikian Ibu. Oke, terima kasih. Menurut Ibu, apakah tujuan dari pertemuan kita hari ini sudah tersampaikan atau tercapai? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ibu luar biasa. Semangat, Ibu. Oke, kalau begitu saya akhiri ya. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu untuk keduanya ya. Bapak Ibnu selaku coach, terima kasih. Saya sudah melakukan supervisi terhadap Bapak. Bapak Ibnu, bagaimana perasaannya? Ya, luar biasa ya. Memang setiap aktivitas yang kita lakukan itu menimbulkan hal bermacam-macam. Ada sedih, senang, bahagia, dan sebagainya. Tapi hari ini saya sangat bahagia karena bisa mendapat supervisi nanti penilaian dari Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan. Sebenarnya tujuan supervisi kita bukan sekedar penilaian ya, tapi memperdayakan Bapak gitu ya. Bapak Ibnu, bagaimana nih menurut Bapak menilai diri Bapak sendiri terhadap performance Bapak tadi sebagai seorang coach? Bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri? Ya, kalau menurut saya sudah maksimal Ibu. Tadi kan Bapak saya sudah maksimal, sudah memberikan coaching yang menurut saya sudah bagus Ibu. Barangkali dari sudut pandang Ibu mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Iya, sebelum dari saya tanya lagi. Tadi kan Bapak sudah berada di, Bapak bilang tadi Bapak berada di 3. Sekarang Bapak sudah merasa maksimal, berarti sekarang Bapak sudah berada di 5 ya? Iya Ibu. Iya. Hari ini saya merasa di depan Ibu ini kok saya percaya diri betul ya dalam melaksanakan coaching ini. Iya. Jadi menurut Bapak, apa sih yang membuat nilai Bapak itu sudah berada di 5? Menurut saya dalam praktik coaching tadi yang saya laksanakan adalah saya sudah mampu menggunakan kata-kata yang kata-katanya yang kata-katanya yang terbuka ya. Kata-katanya itu sih Bu. Tidak ada kata-katanya yang tertutup gitu ya. Iya. Ya kalau itu Bapak sudah menilai diri Bapak sendiri. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bapak? Iya, silakan Ibu. Iya, hasil pengamatan saya itu sudah bagus sekali ya, Bapak sudah bagus dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menggunakan pertanyaan tertutup ya, pertanyaannya sudah terbuka semua dan bisa mengembangkan atau menggali potensi si Koci atau Bu Nur Hayati, walaupun tadi ada sedikit hampir melenceng karena tadi Bu Nur Hayati itu fokusnya kepada peserta didik belum maksimal gitu ya. Yeah. Kendalanya mungkin karena di guru-gurunya itu belum mau mengubah pola pikirnya untuk memberikan contoh gitu. Terus ketika Bu Nur Hayati bilang sudah melakukan sosialisasi sudah katanya, terus Bapak menanyakan kolaborasi yang bagaimana, itu di situ belum terjawab secara tuntas kolaborasinya yang bagaimana, begitu bentuk kolaborasi Ibu Nur Hayati gitu, karena mungkin Bapak perlu menggali sedikit lagi bentuk kolaborasi yang bagaimana sehingga bisa menghasilkan semaksimal mungkin gitu. Bu Nur Hayati lebih pada memajang poster, itu gerakan-gerakannya Bu Nur Hayati sendiri yang kolaborasinya itu belum terlihat dengan jelas. Begitu kalau menurut saya. Terus tadi Bapak ada sedikit menyampaikan, boleh saya memberikan sedikit pengalaman begitu ya. Yeah. Bapak bilang
Iya Bu, kalau kolaborasi kita harus memberikan kolaborasi. Tapi spesifiknya pengalaman Bapak itu yang dalam bentuk apa itu belum, hanya sekedar kita harus berkolaborasi. Spesifiknya itu pengalamannya itu dalam bentuk apa, begitu. Oh iya. Kan yang namanya pengalaman otomatis itu sudah Bapak rasakan, gitu ya. Iya. Ibu Nurhayati bisa mencontohkan gitu. Begitu Bapak, saya rasa itu saja yang perlu ditingkatkan lagi untuk pengembangan Bapak. Jadi setelah kita melakukan proses ini, apakah bagaimana pendapat Bapak setelah Bapak mendengarkan pendapat-pendapat saya ini? Ya, terima kasih Ibu telah mengevaluasi hasil coaching saya tadi dengan Ibu Nurhayati. Berarti dari hasil coaching tadi saya belum maksimal di ketika saya memberikan brainstorming. Ya. Nah, itu jadi penguatan yang contoh yang saya berikan itu ternyata belum spesifik. Yang seharusnya saya berikan adalah yang contoh nyatanya yang pernah saya lakukan, begitu Ibu ya. Ya, Oke, terima kasih. Mungkin saya akan memperbaikinya di dalam aktivitas coaching yang lainnya. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, karena sedikit tambahan dari saya. Boleh Pak, sedikit tambahan? Ya, boleh. Karena kan kalau brainstorming itu mungkin nanti itu bisa diterapkan oleh Ibu Nurhayati. Pokoknya Bapak menceritakan saja secara realnya. Mungkin nanti bisa diterima secara lebih nyata gitu ya dengan Ibu Nurhayati. Oke Ibu. Ya, Bapak, terima kasih telah mengundang saya sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.